Sali, jumpa lagi di channel YouTube Opera Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous bien? Buat yang mau mendukung channel YouTube Opera Prancis biar bisa terus berkembang, bisa klik link Saweria di kolom deskripsi ini. Yuk, mari kita lanjut belajar bahasa Prancis. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya mau ngajarin untuk bilang nih, which atau mana dalam bahasa Prancis. Nah, untuk menyatakan itu kita memerlukan juga yang namanya les adjectifs interrogatif, yaitu si kel ini. Jadi nyambung ke video tentang les adjectifs interrogatif yang ke-1 tuh. Oke. Ini ada kegunaannya untuk menyatakan which atau mana ya. Which mobil mana gitu, kendaraan mana ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau ngajarin ke teman-teman sekalian caranya untuk membahas tentang kendaraan atau transportasi yang akan kita gunakan. Nah, ini dia verbe yang kita perlukan untuk pelajaran kali ini. Saya mau ngajarin ke teman-teman sekalian sebuah kata kerja baru yang saya belum pernah ajarkan ke teman-teman, yaitu ini verbe prendre. Ada en tuh, en dibaca ong, gentong, tolong. Prendre yang artinya adalah to take. To take kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan secara tekstual yaitu mengambil. Nah, tapi di bahasa Prancis sebagaimana juga di bahasa Inggris itu juga ada makna lain selain mengambil gini, tapi yaitu menaiki, menggunakan gitu. I'm gonna take the bus, kalau bahasa Inggris gitu. Oke. Nah, itu bukan sebagai mengambil bis, tapi akan naik bis gitu, menggunakan bis ya. Nah, si prendre ini konjugasinya adalah seperti ini. Je prends. D sama S-nya tidak dibunyikan. Je prends. Ini juga sama. Tu prends. Kamu. Ya, you take. Gitu. Kemudian il, elle, on prend. Il, elle, on prend. Dia. He, she, yang ininya adalah kita. We. Oke. Kemudian nous prenons. Nah, ini agak beda konjugasinya karena ini memang verbe yang nggak beraturan, jadi bentuknya agak beda-beda. Di sini memang ada en ya, tapi terpisah oleh penggalan, maka tidak bunyi ong seperti di sini. Karena pemenggalan katanya adalah pre, kemudian ada ini on. Prenons, kalau ada on ke atas, ong, yang en dari ke bawah, ong. Oke. Nous prenons, S-nya tidak dibunyikan. Kemudian vous prenez, ada Z itu menjadi accent aigu, sate, tempe, vous prenez. Nah, yang ini tadi adalah kami menggunakan atau mengambil pada konteks tekstualnya. Yang vous prenez adalah Anda atau kalian, you-nya tapi sebagai Anda atau kalian. Yang tu itu adalah you, yang kamu ya. Kemudian il, elle ini adalah mereka laki-laki, mereka perempuan. Il, elle, nah ini dibacanya prennent. Oke. Memang ada en, tapi nt di ujung ini tidak dibunyikan. Jadi kalau teman-teman di konjugasi bahasa Prancis melihat ada akhiran ent, nah ini si nt-nya tidak dibunyikan. Maka kita bacanya sampai sini ya, tanpa si nt-nya. Nah, ada double n, double huruf mati seperti ini. Ini enggak jadi dibacanya ong dulu terus baru ne ya. Jadi enggak prendre gitu, enggak. Tapi menjadi N gitu loh. Oke. Il, elle, prennent, they take. Seperti itu. Nah, sekarang verbe yang kedua yang mau saya ajarin ke teman-teman sekalian adalah choisir. To choose, memilih.
Ada CH itu bunyinya sh, sholat, syarat kurang lebih gitu ya. Sh. Kemudian ada OI dibacanya OA, OA, toa gitu ya. Teriak-teriak pakai toa gitu. Shoa, kemudian satu S di tengah dua huruf hidup menjadi Z. Oke. Seperti ini, to choose kurang lebih gitu ya. Kan bukan to choose tapi to choose ya. Jadi ini choisir, choisir artinya memilih. Oke. Sekarang untuk sayanya, je choisis. Je choisis. Oke. Teman-teman yang belajar ayo sambil diulangi ya. Je choisis. I choose gitu. Ini choisis. S di ujung tidak dibunyikan. Ini lain lagi akhirannya dibandingkan prendre karena verbenya yang ini adalah verbe infinitif kata kerja dasar berakhiran IR, yang ini berakhiran RE gitu. Bahkan DRE sebetulnya. Nah, kemudian kamu memilih. Tu choisis. Tu choisis. Sama ejaannya tapi S-nya juga tidak dibaca. Il, elle, on. Dia, kita gitu ya. He, she, kemudian we sebagai kita. Il, elle, on. Choisis. Pakai T akhirannya. Juga tidak dibunyikan. Jadi bunyinya choisis, choisis, choisis gitu. Sama bunyinya. Nah, kemudian yang kami. Nu, ini hati-hati ini choisissons ya. Dibaca nous choisissons. Nous choisissons. Saya tandain tuh ya untuk teman-teman sekalian, diikuti. Di sini ada Z, yang ini double S, jadi S di ujungnya tidak bunyi. Kemudian ada yang vous, Anda atau juga kalian. Mirip dengan ini tapi akhiran EZ bukan ONS ya. Vous choisissez, vous choisissez. Jadi Z dulu kemudian baru S. Ayo latihan. Vous choisissez. Choisis. Coba choisis. Choisis. Kemudian C. Vous choisissez. Selamat berlatih teman-teman sekalian. Yang terakhir yang merekanya il, el. Nah ini sama akhiran ENT. Jadi tidak dibaca NT-nya. Maka berakhir di E-nya. Il, el choisis. Il, el choisis. S-nya bunyi di sini, choisis. Karena ini double S bukan akhiran S seperti ini tadi ya. Oke. Choisis. Dah bisa itu? Oke. Ya, selamat berlatih. Nah, kemudian si kel ini akan kita pakai sebagaimana kita menggunakan adjektif interrogatif di video yang sebelumnya ya. Ini untuk masculin singulier, masculin pluriel, feminin singulier dan feminin pluriel. Penggunaannya tergantung gender dan jumlah kata benda yang mau kita pakai di kalimat kita. Oke? Udah jelas? Gimana? Informatif? Oh, kalau video dan channel YouTube ini informatif, tentunya nih ada juga loh Instagram dan Facebooknya Opera untuk dikepoin. Banyak hal lainnya yang bisa teman-teman dapatkan di situ. Oke, sekarang saya mau langsung aja masuk ke prakteknya. Contoh-contoh kalimatnya seperti apa. Jadi tonton video sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, ini dia nih contoh-contoh kalimatnya. Kali ini nih saya mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan nih dari Prancis ke negara-negara francophone juga ya, berada di tetangganya ya. Oke. Juga ke negara yang lain yang bukan francophone tapi mumpung kita lagi ada di Eropa ceritanya gitu. Ini dia yang numero 1-nya. Quel TGV, itu singkatan dari train à grande vitesse, prends-tu atau prenez-vous pour aller de Paris à Genève en Suisse. Oke. TGV ini adalah kereta cepatnya Prancis ya. Kalau Jepang itu Shinkansen gitu ya. Quel TGV? Which TGV? TGV mana yang kamu atau yang Anda pakai atau ambil gitu ya,
untuk pergi dari Paris ke Jenewa di Swiss. Nah, informasi untuk teman-teman sekalian, Swiss itu juga negara yang berbahasa Prancis nih, buat yang belum tahu, jadi biar tahu tuh. Dan Jenewa, bahasa Prancis itu adalah Genève. Jadi kalau teman pergi ke Genève ya silakan ngomong bahasa Prancis gitu. Itu juga di situ untuk berbahasa Prancis juga gitu. Nah, kemudian jawabannya, je prends le TGV Lyria. Saya pakai TGV Lyria. Ini dia nih fotonya untuk teman-teman sekalian. Oke, jadi kalau teman-teman dari Paris mau ke Jenewa, atau sebenarnya sebaliknya juga bisa, dari Jenewa mau ke Paris, tergantung teman-teman tinggalnya di mana gitu ya. Itu bisa menggunakan ini kereta cepat yang namanya Lyria, TGV Lyria. Tuh lihat tuh di fotonya tuh ada tulisannya France Swiss. Jadi memang ini kereta yang menghubungkan antara Prancis dan Swiss. Nah, kemudian ini nih yang numero 2. Perhatikan perbedaannya. Yang numero 1 tadi quel, bentuk maskulin singulier, karena train itu maskulin dan dipakainya oleh kita secara singulier. Jadi yang gini aja, maskulin singulier. Vitesse itu non feminin, maka adjektif grandnya harus yang grande, bukan grand tapi grande ya. Di sini kita akan memakai yang quel nih, contohnya yang maskulin pluriel. Oke. Quel transport prends-tu atau prenez-vous pour aller de Paris au parc du Cinquantenaire à Bruxelles en Belgique? Nah, artinya which transports? Ada banyak berarti transportasinya, ada lebih dari satu. Ya. Transportasi mana yang Anda atau kamu pakai untuk pergi dari Paris ke Taman Cinquantenaire? Kalau tepat jadinya Cinquantenaire, Parc du Cinquantenaire di Brussels, di Belgia. Oke. Ini dia nih informasinya nih untuk teman-teman yang belum tahu. Ini Parc du Cinquantenaire tuh gede ya, besar ya, agak kebayang seperti Brandenburg kalau di Berlin tuh. Kalau Arc de Triomphe di Paris itu kan cuma satu arc gitu aja. Kalau ini kan ada 3 tuh ya. Ini mah gerbang, bentuknya gerbang. Oke. Kemudian Brussels itu kalau di bahasa Prancis itu Bruxelles, ditulisnya Bruxelles gitu. Biasa disingkat BXL. BXL ini gaulnya gitu, BXL. Nah, sama seperti tadi kalau ke Jenewa di Swiss itu bisa berbahasa Prancis, di sini pun juga. Belgia itu juga salah satu negara francophone. Jadi kalau teman-teman ke Brussels, ke Parc du Cinquantenaire, nggak usah ragu-ragu. Itu juga kesempatan untuk praktek bahasa Prancis. Oke? Jawabannya misalnya ini. D'abord, je prends le train Thalys et puis le taxi en ligne. D'abord itu artinya terlebih dahulu, atau pertama-tama, saya naik atau pakai kereta Thalys. Lalu, si et puis itu artinya lalu, taksi online. Ya. Taksi online misalnya Uber gitu. Memang di Brussels itu ada Uber gitu ya. Nah ini dia nih, tuh kereta Thalys tuh ini. Jadi kalau teman-teman dari Paris mau ke Brussels atau sebaliknya, kalau teman-teman di Belgia kemudian pengen jalan-jalan ke Paris ya bisa naik kereta Thalys ini. Walaupun ini bukan satu-satunya opsi, ini salah satu opsi. Tapi kan setidaknya teman-teman dari nonton video ini dapat tuh informasi-informasinya. Oke, merci opera. Nah lanjut ke yang numero 3. Kita pakai yang quel, bentuk féminin singulier. Quelle compagnie aérienne choisis-tu atau ya, choisissez-vous pour aller de Jakarta à Amsterdam? Which company airline, maskapai penerbangan mana yang kamu pilih atau Anda pilih untuk pergi dari Jakarta ke Amsterdam? Ya, ini ke Belanda, bukan negara francophone, tapi mumpung lagi di Eropa gitu. Bahasa Perancisnya Amsterdam itu pelafalannya adalah Amsterdam. Amsterdam. Kemudian orang yang menanyakan ke kita itu masih lanjut pertanyaannya. Garuda Indonesia KLM. Garuda Indonesia atau KLM.
Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini dia nih. Nih, KLM ini adalah maskapainya Belanda. Kalau kita Garuda Indonesia, Belanda tuh KLM itu. Oke, voila, ini dia bahasanya selesai sampai di sini. Gimana? Ada pertanyaan? Tulis aja di kolom komentar pertanyaannya apa. Kalau suka dan video ini, tentunya dong kasih like-nya dong. Bagikan nih video ini, channel YouTube Obrolan Prancis, bagikan ke teman-teman yang lain yang juga belajar bahasa Prancis supaya mereka bisa dapat informasi-informasi yang mantap, ilmu-ilmu yang mantap juga tuh. Jadi pada bisa bahasa Prancis dengan baik, dengan komprehensif, ngerti ya. Yang belum subscribe dulu channel YouTube Obrolan Prancis dan nyalakan tuh lonceng notifikasinya. Jadi tiap kali ada video baru dari OPK, teman-teman dapat notifikasinya, dapat pemberitahuannya. Masih banyak hal-hal lainnya yang saya bisa dong bahas untuk teman-teman sekalian. Semangat! Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. A bientôt!